Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait bencana alam yang ada di Sumatera. Ulah tangan manusia atau memang bencana alam biasa? Kalian pasti sudah mendengar cerita-cerita rakyat yang ada di Sumatera. Kabar buruk datang dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor sejak akhir November 2025. Di Pulau Sumatera, terdapat 3 provinsi yang berdampak banjir bandang dan tanah longsor. Di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ada pula daerah-daerah yang sangat terdampak banjir di Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah korban yang tercatat hingga hari ini berjumlah 1.030 korban tewas, 6.698 korban luka, dan 206 korban hilang di 3 provinsi yang terdampak. Tidak pernah terbayangkan bahwa air deras berwarna coklat keruh meluap dari sungai-sungai hingga menyapu apa saja yang dilewatinya. Jalanan, rumah-rumah warga, sawah, kebun-kebun, rumah ibadah, bahkan rumah sakit sekalipun. Tidak ada yang luput dari sapuan banjir bandang yang terjadi di Sumatera. Lalu, apa yang menjadi penyebab banjir bandang dan tanah longsor yang sangat mengerikan ini? Apakah betul penyebab bencana ini murni karena alam atau malah disebabkan dari tangan orang-orang yang sangat berambisi untuk memperkaya diri sendiri? Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas mengenai banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa 3 provinsi di Sumatera. Pada tanggal 25 November 2025, hujan yang turun di Provinsi Sumatera bak keran air yang lepas dari tempatnya. Sangat deras dan sangat lama. Peristiwa itulah yang menjadi penyebab terjadinya banjir bandang dan tanah longsor. Data menurut BMKG bahwa curah hujan ekstrim hingga 500 mm seharilah yang menjadi pemicunya. Memang tidak bisa terelakkan bahwa cuaca ekstrim yang menjadi penyebab utama bencana ini. Namun, kenapa baru sekarang banjir yang terjadi di Sumatera menelan banyak korban jiwa? Pada tahun 2006 contohnya, hujan yang mengguyur kawasan Sumatera selama sepekan berturut-turut menyebabkan volume air tak terbendung dan memakan korban jiwa sebanyak 70 orang meninggal dunia dan 214 orang hilang menurut data dari Departemen Sosial Republik Indonesia. Sangat ironis bukan? Padahal penyebab banjir pada tahun 2006 dan 2025 disebabkan oleh curah hujan yang ekstrim. Lalu, apakah kalian sadar bahwa ada yang janggal dalam banjir dan tanah longsor pada 3 provinsi di Sumatera tahun 2026? Kalian perhatikan dengan cermat. Jika dilihat sekilas, memang tidak ada yang salah. Tapi coba pikirkan, bagaimana bisa kayu-kayu yang terbawa oleh air ini sudah dipotong-potong dengan rapi. Bahkan, ada yang sudah diberikan tanda angka dan stempel stiker. Manusia mana yang masih sempat-sempatnya memberikan tanda tersebut di tengah bencana alam yang sebesar ini? Faktanya, sekitar 30% hutan lindung yang ada di Sumatera hilang begitu saja.
Penyebabnya? Ya, sawit ilegal, pertambangan ilegal, dan penebangan ilegal. Ekosistem yang ada di hulu sudah rusak hingga air tidak dapat terserap dengan baik. Di daerah Aceh lebih memprihatinkan. Beribu-ribu hektar lahan hutan gundul dan kayu-kayu hasil pengundulannya terbawa arus saat terjadi bencana ini. 690.770 hektar berubah menjadi lahan sawit. Kawasan tambang mengambil 2.160 hektar. 9.666 hektar berubah menjadi perkantoran. 69.733 hektar berubah menjadi hutan tanaman industri dan menjadi lahan-lahan lainnya. Dari tahun 1990 hingga 2024, hutan yang ada di Pulau Sumatera mengalami penyusutan. Belum lagi dengan pemukiman penduduk yang berdiri secara ilegal di sekitar sungai, drainase yang mampet karena sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Usaha-usaha yang diberikan izin asal oleh para pemimpin bangsa ini juga menjadi bukti bahwa bencana ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Yang rakus sejatinya bukan alam, tapi manusia sendirilah yang sudah dibutakan nafsu untuk kesenangan sesaat tanpa memikirkan keberlangsungan ekosistem alam yang menjadi kunci keseimbangan kehidupan di alam semesta ini. Manusialah yang sudah menciptakan karya berupa bencana alam yang sangat mengerikan. Alam hanya menjalankan siklusnya saja. Menurunkan hujan salah satunya. Tapi karena ulah tangan-tangan manusia yang nakal, air tidak bisa mengalir dengan normal dari atas ke bawah. Akibat dari bencana ini, ekonomi yang ada di 3 daerah Provinsi Sumatera mengalami kelumpuhan. Kerugian juga mencapai angka yang sangat besar. Hal tersebut dikarenakan banyak rumah penduduk yang rusak, masyarakat yang kehilangan pendapatan utamanya dari bertani, listrik, internet yang terputus karena kerusakan infrastruktur di mana-mana. BNPB memperkirakan bahwa pemulihan ekonomi pasca bencana ini akan sangat menghabiskan waktu yang panjang. Bencana di Sumatera ini menjadi bukti nyata jika manusia selalu mengedepankan nafsunya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Namun, ini seharusnya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi para pemimpin-pemimpin bangsa agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Mari jaga lingkungan sekitarmu dan lestarikan yang masih bisa dilestarikan. Mulai dari hal-hal kecil saja, contohnya seperti menanam pohon dan membuang sampah pada tempatnya. Rakyat harus bersatu untuk melawan kerakusan para pemimpin-pemimpin bangsa. Peduli lebih baik sebelum bencana berikutnya datang kembali.